Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azana Mira dengan NIM H540124161. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya regresi linear berganda dan kemudian membuat tutor bagaimana caranya menggunakan aplikasi eViews untuk menghitung eh, regresi linear berganda. Yang sebelumnya sudah melakukan regresi linear sederhana, tapi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sebenarnya regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan atau menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dengan dua variabel atau lebih dari variabel independen secara bersamaan. Nah, ini tuh tujuannya untuk memprediksi bagaimana variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan melakukan demo tentang bagaimana caranya penggunaan aplikasi eViews untuk menghitung hmm, menghitung regresi linear berganda. Seperti video-video sebelumnya, yang perlu disiapkan itu adalah aplikasi eViews itu sendiri, kemudian data yang sudah disiapkan dalam bentuk Excel supaya bisa di-copy. Udah sih itu aja. Nah, jadi sebelumnya pastikan pertama kali buka eViews akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada date, regular frekuensi, ini sudah biarin aja. Kemudian untuk frekuensinya saya pakai annual karena data yang saya miliki itu adalah data per tahun yang dihitung dari tahun 1971 sampai ke tahun 2020. Berarti di sini start date-nya dari tahun 1970 eh sampai ke 2020. Coba kita cek lagi. 1971. 1971 sampai 2020. Nah, untuk work file names-nya aku pakai Echo Net 4. Tinggal di oke aja. Nah, seperti biasa akan muncul tampilan ah, sebentar. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, pergi ke bagian quick dan pilih empty groups edit series. Nah, dia akan muncul seperti Excel kayak gini. Dari tahun 1971 sampai ke 2020. Nah, tahap selanjutnya adalah kita copy eh, data yang kita punya di Excelnya, copy semuanya dari tahun 1971 sampai ke 2020. Di copy data-datanya aja ya, tahunnya nggak usah. Nah, kita copy, kemudian langsung kita paste di sini mulai dari 1971. Nah, kalau sebelumnya kan cuma ada dua, tapi kali ini ada tiga karena kita pakainya regresi linear berganda. Setelah itu di bagian share ini, kalau sebelumnya kita ganti X dan Y, kita ganti sekarang share satu ini menjadi Y, karena share satu yang akan dihitung. Share satu itu kan berupa GDP, jadi dia yang akan dihitung menjadi variabel dependennya, dan investment dan ekspor akan menjadi variabel independen. Nah, share-nya berarti kita ubah jadi share 2 kita ubah menjadi X1, yes. Dan share 3 kita ubah menjadi X3. X3, sorry, 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 sorry. X2 ya, teman-teman. X2. Nah, kalau udah kayak gini, ini boleh langsung di X aja, nggak apa-apa, karena udah ke save di sini. Nah, setelah itu kita save tiga-tiganya, kemudian open as equation. Nah, kalau sebelumnya kita cuma pakai Y, C, X, sekarang kita pakainya Y, C, X1, X2. Tinggal di enter aja atau di oke. Nah, langsung keluar seperti ini. Ini adalah hasil dari
regresi linear berganda yang kita hitung tadi. Kemudian jika ingin melihat representasinya, tinggal ke bagian view dan pencet representation. Nah, akan keluar seperti ini. C1 tambah C2 kali X1 tambah C3 kali X2 akan keluar seperti ini. Alfanya sebesar 15766, sekian, beta satunya senilai 0,7374 sekian, dan beta 2-nya bernilai 0,549935. Terus apa sih sebenarnya arti-arti dari angka-angka ini? Nah, aku akan next ke bagian eh langsung ke bagian wait, ke bagian representasinya. Nah, jadi untuk dugaan persamaan regresinya seperti yang tadi kita dapat, itu ada Y 15766,29 sekian ditambah 0,7374 sekian kali X1 ditambah 0,599 sekian kali X2, yang dimana Y itu adalah GDP, X1-nya itu investasi, dan X2-nya itu adalah ekspor. Nah, untuk interpretasinya sendiri itu adalah alfanya sebesar 15766,29, itu artinya adalah rata-rata GDP ketika investasi dan ekspor bernilai nol. Jadi ketika investasi dikali nol dan ekspor dikali nol, maka nilai GDP-nya itu sebesar 15766,29. Nah, untuk beta satunya 0,737 itu artinya jika rata-rata investasi naik sebesar satu, diduga rata-rata GDP akan naik sebesar 0,737 dengan faktor lain. Jadi, ketika ekspornya itu instan atau konstan, jadi dia nggak berubah nilainya. Terus ketika X1-nya ini dikali satu, itu artinya eh, penambahan investasi bernilai satu itu akan membuat GDP naik sebesar 0,73742. Nah, begitupun dengan B2, ketika nilai investasinya konstan atau tidak berubah, maka kenaikan ekspor sebesar satu, kenaikan X2 sebesar satu itu akan mengakibatkan Y bertambah menjadi 0,5499. Seperti itu. Kemudian kita next. Kita next untuk model persamaan regresinya. Di sini kita bisa lihat nilai UGF. UGF itu bisa dilihat dari mana? UGF seperti yang seperti EViews sebelumnya, UGF itu bisa dilihat dari sini. Dengan maksud H0 ketika P-value dari F itu besar dari alfa, maka X-nya itu tidak akan berpengaruh terhadap Y. Kemudian ketika H1 eh, itu p-value-nya lebih kecil dari A, maka artinya X akan berpengaruh terhadap Y. Nah, statistik uji p-value-nya itu kan di sini sebesar 0,00000, yang artinya lebih kecil. Oh, untuk alfanya sendiri itu kita bisa pilih ya, mau menggunakan alfa 1%, alfa eh alfa 5% atau alfa 10%. Jadi ketika kita memilih alfa 1%, maka kemungkinan error yang akan kita dapatkan itu akan semakin besar. Nah, kalau misalnya kita pilih alfanya 10%, maka kemungkinan error yang kita pilih itu akan semakin sedikit. Jadi, akan lebih baik untuk kita pilih alfa sebesar 5%, karena itu berada di tengah-tengah antara alfa 1 dan alfa 5. Seperti itu. Jadi di sini kita pilihnya untuk alfa 5%, dan nilai p-value-nya sendiri itu ada di 0,00000, yang artinya nilai p-value-nya itu kecil dari A, yang artinya eh apa kita menolak H0 dan menerima H1, yang artinya itu X berpengaruh terhadap Y. Karena di sini bisa dilihat bahwa H1 itu p-value lebih kecil dari A. Nah, A-nya itu 0,00 yang lebih kecil dari 5%. Jadi kesimpulannya itu model yang kita gunakan ini dapat menjelaskan keragaman GDP yang dipengaruhi itu minimal dengan satu variabel bebas, eh, seperti
investasi dan ekspor itu sendiri. Nah, di sini ya bisa dilihat investasi dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Kemudian next untuk UJT, untuk UJT juga sama, P-value-nya ketika besar dari A, maka X besar dari alfa yang kita pilih, X itu akan berpengaruh terhadap Y. Kemudian jika P-value-nya lebih kecil dari alfa yang kita pilih, maka X-nya itu akan berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk UJT-nya itu sendiri kan berada di tes statistiknya ya, berada di 0,00000 yang artinya lebih kecil dari 5%. Maka keputusannya H0 kita ditolak. Dengan kesimpulan bahwa investasi itu berpengaruh signifikan terhadap GDP pada alfa sama dengan 5%. Karena di sini kita lihat X1 itu kan tadinya investasi ya. Nah, statistik yang kita punya itu 0,0000 yang lebih kecil dari alfa. Maka si eh, H0 kita tuh ditolak dan diterima H1. Jadi itu si investasinya itu berpengaruh. Sedangkan untuk X2 ini kan apa X2 tadi ekspor. Ekspor itu kan berarti nilainya nih di atas alfa yang kita pilih kan. Alfa yang kita pilih itu 0,0005 atau 5%. Nah, karena dia di atas alfa yang kita pilih, makanya value-nya itu lebih besar dari alfa. Jadi X-nya itu nggak berpengaruh terhadap ya. Jadi yang berpengaruh signifikan terhadap GDP itu hanya investasi saja, sedangkan ekspor itu tidak berpengaruh. Gitu. Koefisien determinasi. Oh, sebentar, sebentar. Nggak kelihatan ini tulisan. Koefisien determinasinya itu sebesar sebentar, sebentar. Kok nggak kelihatan ya tulisannya? Jadi koefisien determinasi R2-nya itu sebesar 0,588 atau 58,8%, yang artinya sebesar 58,8% keragaman GDP itu dapat dijelaskan oleh keragaman investasi dan ekspor. Nah, sisanya sebesar 41,2% itu ditentukan oleh faktor lain di luar investasi dan ekspor itu sendiri. Sebenarnya nggak jauh beda dengan regresi linear sederhana. Hanya saja kalau regresi linear berganda itu X-nya atau variabel independennya itu lebih dari satu. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian aja yang bisa aku sampaikan. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.